Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah melalui daring ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring ini. Ibu berdoa semoga wabah ini segera Allah angkat agar kita semua bisa berkumpul lagi, merasakan kembali nikmatnya menuntut ilmu bersama-sama di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, disiapkan ya buku catatannya anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 2 Madrasah Aliyah. Judulnya adalah Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Nah, Bani Umayyah 1 itu berdiri selama 92 tahun. Dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, yaitu yang pertama fase pembentukan dan pembinaan, yang kedua fase kemajuan, yang ketiga fase lemah dan sampai runtuh. Nah, fase berdiri atau pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah 1. Bani Umayyah 1 berdiri pada tahun 400 Hijriah atau 622 Masehi sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6. Ketika Islam masuk ke Andalusia, yang sekarang itu disebut dengan Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi, dan masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi berciri Arab, contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi, lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah, ilmu yang dikembangkan juga berciri Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, qiraat, hadis, tafsir, dan tarikh Islam. Dalam perluasan wilayah meliputi 4 benua, yang pertama benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu, wilayah di imperium-imperium besar banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Pada masa ini, Khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan dan perluasan wilayah Islamisasi. Nah, begitu anak-anak. Itu adalah fase pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah 1. Nah, selanjutnya yang kedua, fase kemajuan. Apa saja sih kemajuan-kemajuan Bani Umayyah 1? Dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai ke-8, pada masa ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari peran para sahabat Nabi dalam melakukan perluasan Islam. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan, namun fokus pemerintah adalah pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah, masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam, yaitu Khalifah keempat. Pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, diantaranya 1. Ilmu pengetahuan, yaitu ilmu qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, dan sejarah. Yang kedua, bangunan fisik, masjid, pengairan dan irigasi, lalu jembatannya juga. Yang ketiga, fasilitas pendidikannya, kutab, halaqoh di masjid, majelis munadaroh. Nah, yang keempat, departemen pemerintahan, yaitu nidaumul mal, keuangan, politik, keamanan, administrasi, hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya, fase lemahnya dan sampai runtuhnya itu, fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-9, yaitu pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik tidak bisa mengendalikan pemerintahan, banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Hal ini membuat masyarakat marah dan benci, apalagi setelah pengangkatan tidak segera diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah yang sah. Dalam peralihan kepemimpinan memakai sistem monarki yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 670 Masehi. Sistem ini juga menyebabkan para khalifah melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi,
tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan yang mengendalikan pemerintahan adalah para menteri karena khalifah tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap penyelewengan. Masyarakat menjadi marah, benci, hingga mereka akhirnya melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Hampir semua wilayah Bani Umayyah masyarakatnya melakukan demonstrasi. Di luar kekuasaan Bani Umayyah berkembang beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah. Nah, ini yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah, salah satunya sistem pergantian khalifah yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Lalu, konflik politik yang menyedot kekuatan pemerintah. Lalu lagi, pertentangan etnis antara suku Arabian Utara dengan Arabia Selatan makin meruncing. Lalu lemahnya kedaulatan pemerintah. Nah, itu banyak sekali. Ini yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah I. Nah, kita jadikan semua ini pelajaran agar di masa yang akan datang tidak terjadi hal yang demikian. Kita sebagai manusia patut menjadikan ini sebagai suri tauladan dan contoh kepada kita agar kita bisa menjadi generasi yang lebih maju dan lebih baik lagi daripada masa-masa sebelumnya. Nah, begitu anak-anakku penyebab fase runtuhnya Bani Umayyah. Nah, cukup sekian dari Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.